Kan tiap pagi, tiap sholat berjamaah bareng-bareng, setelah sholat ada kultum, ada kajian. Terus tiap hari Senin ada, saya menyebutnya di awal itu malah, Bu, saya cerita kayak gitu, Bu, di sana itu kayak seperti ini, apa namanya, akhiratnya dapat, dunianya dapat, gitu. Separuh pengajian, mas saya bilang gitu. Separuh pengajian, separuh buat bekerja, memang nggak full terus memikirkan keduniaan, dunia uang, apa namanya, ya itu cuan uang tiap hari harus masuk, tapi akhiratnya juga dipikirkan saya bilang. Jadi ngaji digaji lagi. Iya, mungkin tepatnya seperti itu. Udah ngaji digaji, ilmu dapat. Dan saat hari Senin itu kan full ya, Pak ya? Iya, hari Senin itu full kajian, full ilmu yang kita dapatkan. Kerjanya adalah ngaji. Kerjanya adalah ngaji. Sabtu juga begitu kan. Bapak mengikuti apa, kekeluargaan, apa Ya, yang Bapak dapatkan terhadap karyawan, apa nih? Kebersamaannya, terus emang budaya sari islaminya itu loh, mas, yang harus kita diterapkan benar-benar ya. Dari mungkin di rumah selama ini saya makan ambil snack, makan itu aja sambil lewat, minum juga karena haus sambil lewat, ternyata salah gitu, salah. Ada adabnya gitu. Ada ya? adabnya, ada aturannya menurut syariatnya gitu kan, yang harus duduk atau minimal duduk lah ya, jongkok dengan tangan kanan, ya jongkok dengan tangan kanan. Nah itu yang membuat saya jadi apa ya, disentil gitu ya, disentil, terus bisa harus saya praktekkan juga untuk kehidupan saya sehari-hari di rumah atau dimanapun saya berada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo sahabat sekalian, para pengusaha, bisnis leader, bisnis owner dimanapun berada. Saya sangat berbahagia hari ini kita akan sharing beberapa hal ya. Dan sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, saya dengan Lukman atau teman-teman sahabat pengusaha di Syariah World ya. Lebih akrab memanggil saya Kang Lukman. Kebetulan saya dari Jawa Barat. Nah, saat ini saya tidak sendirian. Saya bersama seorang yang luar biasa dan ternyata bisa dibilang kami kembar. Nah, nanti kita cari kekembarannya di mana. Dan sebelumnya gini, saya mau cerita dengan Pak Hadi ya. Kita kenalkan dulu dengan Pak Suhadi atau Pak Subagio nih sebetulnya. Hadi aja. Pak Hadi, baik, terima kasih. Pak Hadi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Kang Lukman. Masya Allah. Dan gini, teman-teman sekalian, kita mau cerita sebetulnya Pak Subagio atau Pak Suhadi, atau saya nyamannya apa nih panggilnya? Pak Hadi boleh, Kang Lukman? Pak Hadi ya? Lebih simpel ya? Lebih simpel, Pak Hadi aja katanya, baik. Oke, Pak Hadi. Pak Hadi ini kan baru bergabung sekitar kurang lebih 1 bulan. 1 bulan di Syariah World. Nah, buat teman-teman pengusaha ataupun business owner dan business leader dimanapun berada, bisa jadi Anda saat ini belum tahu Syariah World itu apa. Nah, jadi gambarannya Syariah World ini adalah perusahaan business coach ya, business coaching, bisa dibilang pertama dan satu-satunya di dunia business coach syariah. Jadi memang kami fokus lebih banyak kepada teman-teman pengusaha muslim yang dengan harapannya mudah-mudahan teman-teman muslim ini bisa berkembang bisnisnya jauh lebih berkah dan berkelimpahan. Amin, gitu. Amin, semoga. Gitu, dan alhamdulillah sudah diikuti oleh ribuan pengusaha. Pak Hadi, saya mau tanya, tadi Pak Hadi bilang kurang lebih baru sekitar sebulan ya? Betul, Mas. Oke, tapi kita tidak mau bicara tentang Pak Hadi sebulan ini. Sebelumnya, saya mau bicara sebelum Pak Hadi ke sini nih, dan kenapa Pak Hadi bisa sampai ke sini gitu ya. Sebelumnya pernah bekerja atau mungkin berkontribusi di beberapa perusahaan? Iya, betul. Kang Lukman, sebelum saya join dengan Syariah World, memang sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan. Terus mungkin Syariah World ini adalah perusahaan pertama saya mungkin ya, yang secara yang berbeda dengan perusahaan saya sebelumnya, yang berkecimpung di konsultan bisnis ya. Konsultan bisnis syariah khususnya. Karena sebelumnya saya bekerja itu di industri makanan minuman gitu, Kang. Sebelumnya di industri makanan minuman. Betul. Sekarang di bisnis industri coaching ya. Bisnis konsultan ya. Sama sekali baru buat saya. Walaupun mungkin di industri yang lama juga ada konsultasi juga sih, tapi istilahnya lebih ke arah teknis pekerjaan sehari-hari begitu ya. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan makanan minuman. Berlokasi di Bogor sih, tepatnya di daerah Ciawi. Itu sekitar tahun, ini jadi
membahas usia ini. Wah, tenang. Nanti kita ada persamaan di situ, Pak. Sekitar tahun saya lulus sekolah itu 94 terus alhamdulillah ya ditawari bekerja di salah satu perusahaan makanan minuman di daerah Bogor, tepatnya di bulan Juli itu. Nah, di situ saya masuk di Departemen Produksi. Departemen Produksi. Apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak di perusahaan sebelumnya? Pengalamannya sangat, ya di perusahaan itu saya bekerja selama 11 tahun, Mas. 11 tahun. Betul. Selama 11 tahun. Itu setelah tahun pertama saya diproduksi, kemudian saya dirotasi ke bagian QC. Oh, the QC. Iya, saya diproduksi selama kurang lebih 5 tahun. Baik. Terus pindah ke bagian QC kurang lebih selama 6 tahunan lah ya, karena saya di situ 11 tahun kan. Di QC terutama saya di bagian untuk mengecek dari sisi mikrobiologinya. Apalagi perkembangan daripada pekerjaan Padi? Tadi kan di bagian shifting, terus diproduksi, terus di QC gitu ya. ya. Di situ terus alhamdulillahnya saya diterima di perusahaan PMA. Iya, PMA namanya, perusahaan yang bergerak di bidang industri bukan pengolahan, Mas, istilah industri pewarna makanan, flavor dan fragrance. Fragrance itu adalah, flavor itu esen untuk makanan. Ya. Kalau fragrance itu wangi-wangian, keharuman lah ya. Keharuman. Dulu di bagian apa Pak Hadi di sana? Saya di research and development di situ. Oh, research and development. Betul. R&D-nya. Betul. Berarti meriset produk yang akan dikeluarkan, gitu ya? Betul. Perusahaan kedua ini selama 11 tahun juga. Mirip-mirip tipenya dengan perusahaan sebelumnya. 5 tahun saya di fragrance. Terus tahun berikutnya selama 6 tahun saya pindah ke yang produksi pewarnanya, makanan, pewarna farmasi, dan pewarna kosmetik. Tapi lebih fokus ke pewarna makanan dan pewarna farmasinya. Banyak pengalaman juga di situ. Di situ saya istilahnya bisa, salah satunya karena di situ adalah perusahaan untuk perwakilan di Indonesia ya, Mas. Karena pusatnya di Amerika, terus induknya di sana ya. Induknya di Amerika, kantor regionalnya itu dulu di Australia. Kayak gini menarik nih. Bisa dibilang Pak Hadi ini gini, kalau kita bicara usia terlalu sensitif ya. Saya bisa bilang beliau usia berpengalaman karena bisa terbukti tadi ceritanya beliau dari tahun 94 ya. Betul. Berkiprah di dunia profesional atau pekerjaan sampai dengan akhirnya terakhir di salah satu perusahaan yang luar biasa juga. Betul. Bahkan jalan-jalan ke beberapa negara. Wah, dalam rangka bekerja. Nah, di pengalaman itu kan bukan satu hal pengalaman yang yang tidak menarik, justru sangat menarik gitu ya. Betul. Bisa dibilang harusnya betah dong di sana. Betul. Harusnya gitu ya. Bisa jadi dulu punya posisi yang baik ya, penghasilan yang lumayan ya kan. Dan perusahaan yang bisa dibilang mungkin pada saat itu juga cukup bagus gitu kan. Yang dialami oleh Pak Hadi. Apa yang buat Pak Hadi tertarik pertama? Yang kedua, setelah bergabung selama sebulan, baru sebulan ini nih. Apa yang dialami nih Pak? Apa aja sih kegiatan kita? Gitu. Coba ya pengalaman Pak Hadi selama sebulan ini? Karena memang boleh diceritakan, Pak? Oke, Mas, terima kasih, Mas. Karena memang setelah tidak bekerja lagi itu, mungkin hampir saya mencari-cari pekerjaan gitu ya, Mas, lewat LinkedIn. LinkedIn, kan. Bapak aktif di LinkedIn berarti ya? Betul, aktif di LinkedIn. Saya posting istilahnya CV gitu kan, terus atau LinkedIn profile itu ke recruiter ya, yang membutuhkan antara kita. Tapi memang ya mungkin usia juga mungkin Mas kalau ya. Usianya usia berpengalaman. Ini lagi-lagi sebutnya usia ya. Nah ini nih yang menarik. Tadi saya juga baru ingat ya. Jadi kesamaan kita nih, kekembarannya kita ya. Saya dengan Pak Hadi ternyata tanggal dan bulannya sama. Cuma beda tahun ya. Mohon maaf Pak Hadi, saya lebih muda. Reinkarnasi saya nih, Kang Lupani. Alhamdulillah lebih ganteng, lebih gagah. Iya. Pak Hadi juga ganteng. Luar biasa. Oke, terus tadi dilanjut tadi. Akhirnya terus dari beberapa lamaran atau CV yang saya sebar mungkin ya istilahnya, sebar karena memang terus secara masif saya selalu menyampaikan CV dan profil saya itu. Yang yang mendapat respon gitu kan, yang
yang mendapat respon itu dari Syariah Award. Oke. Syariah Award. Saya awalnya juga belum tahu Syariah Award itu apa, terus saya lihat. Padahal sama-sama di Bogor, Pak ya? Iya, sama di Bogor. Saya di LinkedIn saya baru baca-baca gitu. Oh, ternyata konsultan bisnis syariah gitu, Kang ya. Berlokasi di Bogor. Terus sebelum itu juga istilahnya saya beberapa kali ikut eventnya juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sebelumnya sempat ikut. Iya, alhamdulillah karena di LinkedIn itu sering mengamati karena kan beliau emang concern juga ya dengan sahabat LinkedIn. Betul. Ya. Lalu beberapa kali mengadakan event itu alhamdulillah saya termasuk salah satu di antara itu jamuan makan ya. Jamuan makan itu luar biasa. Makan dapat ilmu luar ya, biasa dapat sekali. Saudara. Iya, jamuan makan dapat ilmu dapat. Kesempatan di sini. Alhamdulillah ini ternyata jawaban Allah selama ini. Saya masuk di tim Syariah Award gitu ya, Kang ya. Tapi memang sangat luar biasa sekali. Terus setelah itu juga ada beberapa kali melewati proses rekrutmen, istilahnya diundang juga ke kantor Syariah Award. Ya waktu itu dengan 10 orang teman LinkedIn. Dari 10 orang jadilah 1 orang yang luar biasa ini ya. Iya, alhamdulillah Allah memilih saya mungkin. Di sini sangat ini ada sisi melankolisnya di sini. Keluarkan, Pak. Karena memang penantian yang lama itu Mas ya, yang hampir setahun itu saya nggak ada pekerjaan, terus saya masuk ke Syariah Award itu awalnya ya memang kalau rezeki mungkin Allah udah yang ngatur ya Mas. Rezeki berapapun kita syukuri, Allah udah yang mengatur. Terus memang saya juga itu saya nggak ini Mas, nggak menyangka akan dipanggil oleh Syariah Award. Awalnya pas puasa, pas mau lebaran itu saya pulang kampung. Terus memang berniat agak lama di kampung halaman di Magelang. Agak lama, terus saya mempersiapkan segala sesuatunya memang untuk agak lama, mau sebulan, 2 bulan ya tinggal di sana sambil mencari wacana baru, mencari harapan baru. Di tengah perjalanan itu saya mendapatkan informasi by WA, chatting WA di salah satu tim dari Syariah Award. Panggilan ke sini untuk gitu panggilan ya? Tanggal 2 saya harus datang ke Syariah Award itu ya. Akhirnya datang. Akhirnya ya saya batalkan semua rencana saya selama mau di kampung itu mau ngapain saya batalkan. Akhir bulan saya pulang. Tetapi sebelumnya saya langsung mendapatkan itu, saya langsung via istri. Via istri. Karena istrinya nggak ikut, saya pulang sendiri. Terus akhirnya saya pulang, terus saya datang pas tanggal 2 itu jam 8. Alhamdulillah di situ pas sebetulnya ada mungkin hari pertama masuk ya Mas. Apa yang dilihat pertama kali itu? Langsung disuguhi sarapan dari itu. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Kebetulan belum sarapan kayaknya. Kebetulan belum sarapan juga. Gitu. Alhamdulillah. Langsung disuguhi sarapan, terus di dalam sih juga saya cuma dengar sayup-sayup dari luar kan, karena emang sebagai tamu harus menunggu di luar gitu. Sedang sarapan bersama. Dan diajak bersama akhirnya? Belum. Saya masih di depan dengan bapak-bapak security yang untuk sarapan bersama di situ di depan. Itu salah satu hal pertama yang bisa sarapan seluruh tim bareng-bareng itu yang istilahnya mungkin jarang dan sekali. Bapak nggak temukan di berbelas-belas tahun Bapak mungkin. Karena mungkin kan ya kalau di tempat kerja kan paling sarapan sama teman aja kan sama teman satu grup atau satu departemen, bukan satu departemen terlalu besar mungkin satu bagian aja gitu kan. Satu line lah kalau. Betul, satu line atau satu shift gitu. Kalau di sini kan memang satu perusahaan. Satu tim, satu perusahaan sih mungkin ada sekitar 30-an mungkin ya. Iya, 35 orang kurang lebih. 35 orang. Nah, itu yang membuat saya juga pertama itu yang membuat saya kesan pertama ya. Terus yang lebih kaget lagi dari itu ternyata itu adalah hari pertama saya masuk Mas. Hari pertama saya masuk, saya langsung via istri, ya Allah, alhamdulillah. Jawaban Allah selama ini, selama bersetahun gitu kan. Saya mendapatkan pekerjaan baru lagi, terus dan yang membuat saya terkesan itu budayanya Mas, budaya perusahaannya. Diawali dengan zikir pagi, itu yang mungkin
setiap saya hari ya? jadi ya saya jadi diingatkan mungkin saya Mas, selama ini kan saya bukan siapalah Mas ya, orang ya biasa aja mungkin jauh dari agama juga gitu. Dengan mendapatkan pengalaman seperti itu, dengan dirutinkan tiap pagi, tiap sholat berjamaah bareng-bareng, setelah sholat ada kultum, ada kajian, terus tiap hari Senin ada, saya menyebutnya di awal itu malah Bu, saya cerita kayak gitu, Bu, di sana itu kayak seperti ini apa namanya, akhiratnya dapat, dunianya dapat gitu. Separuh pengajian Mas saya bilang separuh pengajian, separuh buat bekerja, memang enggak full terus memikirkan keduniaan, dunia uang, apa namanya, ya itu cuan uang tiap hari harus masuk, tapi akhiratnya juga dipikirkan saya bilang. Jadi ngaji digaji lagi. Iya, mungkin tepatnya seperti itu, udah ngaji digaji, ilmu dapat. Dan saat hari Senin itu kan full ya Pak ya? Iya. Hari Senin itu full kajian, full ilmu yang kita dapatkan. Kerjanya adalah ngaji. Sabtu juga begitu kan. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Ya ada rutinitas pekerjaan, tapi ada tiap hari adalah diawali dengan zikir pagi, terus sorenya zikir petang, begitu kan, habis sholat asar itu kan ya Mas. Makan bareng-bareng semua tim, bahkan kadang Pak Ustadz tuh suka ikut juga sarapan bersama, makan bersama. Itu adalah sesuatu hal yang buat saya sangat menginspirasi juga gitu Mas, mudah-mudahan. Apa yang Pak Hadi, mungkin bukan kesimpulan akhir ya, tapi di pertengahan ini ya kita obrol ini, kesimpulan pertama Pak Hadi dari pengalaman Pak Hadi tadi ya. Padahal baru hari pertama ya. Iya. Hari pertama, terus beberapa hari coba mengikuti apa kekeluargaan, apa yang Bapak dapatkan terhadap karyawan apa nih? Kebersamaannya, terus emang budaya sari Islaminya itu loh Mas yang harus kita diterapkan benar-benar ya, dari mungkin di rumah selama ini saya makan ambil snack, makan itu aja sambil lewat, minum juga karena haus sambil lewat, ternyata salah gitu loh, salah. Ada adabnya gitu ya? Ada aturannya menurut syariatnya gitu kan, yang harus duduk atau minimal duduk lah ya, jongkok dengan tangan kanan, ya jongkok dengan tangan kanan. Nah itu yang membuat saya jadi apa ya, disentil gitu ya, terus bisa harus saya praktekkan juga untuk kehidupan saya sehari-hari di rumah atau dimanapun saya berada gitu. Sebagai seorang karyawan nih Pak, ya tim di Syariah Award, menurut Bapak itu sangat penting? Atau mungkin kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, karena gini, kebanyakan mungkin tadi kita coba sharing ya sebelum kita coba berbagi dengan teman-teman, Pak Hadi sempat cerita tadi bahwa di perusahaan sebelumnya mungkin lebih mengutamakan, ya betul memang pelanggan penting. Iya. Tapi ternyata karyawan di nomor kesekian. Betul. Kalau yang dirasakan Pak Haji di Syariah Award seperti apa? Karyawan atau tim yang lebih justru diutamakan. Supaya memang terus ya saya berpikir juga, ternyata kan memang karyawan itu semacam apa ya? Motor penggerak untuk berkembangnya atau berjalannya perusahaan, suatu tim ya, perusahaan. Memang harus ada, ya harus karyawan itu yang harus istilahnya apa ya, dipersiapkan dulu gitu kan ya. Atau people-nya ya, untuk menjadi great people. Ya, great people untuk menjadi untuk istilahnya apa, mencapai great vision atau great mission gitu ya, harus perlu great people gitu ya, memang baru bisa berjalan di situ. Nah, bicara budaya tadi Pak, budaya perusahaan. Dan setiap hari kan kita coba ikrarkan ya, kita baca tuh budaya perusahaannya. Betul. Coba Pak Hadi ceritakan mungkin menurut Pak Hadi seperti apa nih budaya perusahaan kita dibanding mungkin Pak Hadi mungkin sebelumnya mungkin pernah di perusahaan berikutnya juga sebelumnya juga ada karena perusahaan punya pasti ya punya visi, punya dan ini misi, penting nih teman-teman ya, pengusaha wajib punya visi misi, core value harus budaya-budaya perusahaannya ya. Gimana Pak Hadi? Yang saya rasakan setelah masuk ke tim Syariah Award ini ya sangat berbeda sih ya, sangat berbeda sekali, karena mungkin di tim ini kan kita kebetulan satu akidah ya Mas ya.
satu akidah, terus satu apa namanya, satu perilaku yang harus kita lakukan, perilaku perbuatan setiap hari, perilaku setiap hari yang harus kalau kita lakukan sebisa mungkin juga harus sama kan, karena akidahnya sama, sama-sama Muslim. Sebisa mungkin kita juga harus melakukan dengan aturan sesuai agama kita gitu Mas, sebagai Muslim gitu kan. Ya ini saya sangat ini sekali ya, itu pertama yang saya temukan di sini yang tidak saya temukan di tempat yang lain adalah budayanya tadi, terus core value-nya atau apa namanya, core value apa ya? Ya, budaya perusahaan. Iya, budaya perusahaannya itu yang kalau disingkat apa, ahli surga ya Mas ahli ya. surga. Hafal nggak nih Pak Adi nih? Ahli surga itu kalau nggak salah A-nya itu adalah add value. Oke, betul. Kemudiannya A-nya apa? High performance. High performance. Terus L-nya learn, grow, and fun. Karena memang kita harus bekerja dengan riang gembira gitu ya. Terus I-nya integrity and commitment. Oke. Nah, istilahnya kita harus ke apa adaan. Nah, itu yang kadang kita kan kadang sebagai karyawan, sebagai pengen dilihat bagus di atasannya, tapi kadang ada sesuatu yang kita palsukan. Padahal harusnya walk the talk ya, jadi menjalankan apa yang dikatakan. Betul, itu sangat otentik ya. Betul, otentik. Integrity and commitment, terus S-nya syar'i. Ini Mas, syar'i ini yang misalnya harus benar-benar kita terapkan juga ya, mungkin sebagai sentilan juga tadi buat saya harus membudayakan budaya syar'i ini di perusahaan, mungkin di rumah juga supaya jadi terbiasa. Kemudian Pak. O-nya adalah optimis visionary. Ya, kita untuk menatap masa depan itu harus optimis. Untuk, R? Respect other, sorry maaf. Ya, respect other ya. Kayaknya grogi nih Pak Adi ini. Betul. Ini karena baru apa? Istilahnya baru pertama kali saya di depan kamera. Jadi wah ini pengumuman ya. Pak Adi pertama kali di depan kamera katanya. Betul, berarti satu keberuntungan ya. Betul, keberuntungan saya bisa sharing sama teman-teman. Bisa sharing dengan teman-teman tentang perjalanan hidup. Terus tadi respect other, terus berarti G-nya go for run extra mile ya. Yes, go for run extra mile. Ya, betul. Kita harus melebihi dari rata-rata kecepatan. Oke. Kerjanya harus lebih daripada rata-rata orang lain. Betul, gitu ya. Rata-rata orang lain. Kalau hasilnya yang lain 100%, ya kita 1000% gitu ya, Mas. Secara ini ya per bulannya gitu. Nah, ini pamungkasnya. A, Pak. Abundance and grateful. Terima kasih Mas. Lagi memang keberlimpahan dan bersyukur itu yang harus kita. Salah satu contohnya tadi ya, kita makan bareng. Betul. Terus alhamdulillah sekali sih saya dipertemukan dengan tim yang begitu luar biasa, benar. Saya sangat terkesan sekali ya dengan semuanya yang telah tadi saya sampaikan ke Mas Wisman. Harapannya Pak Adi apa nih? Setelah Pak Adi bergabung dengan Syariah Award, tadi Pak Adi mengatakan bersyukur ya bisa bergabung dengan Syariah Award dengan banyak hal yang mungkin jauh berbeda gitu dengan pengalaman Pak Adi yang tadi di perusahaan apa, ya kan sekarang di business coach gitu ya. Yang dulu biasanya mungkin hanya di depan meja di kantor ya kan. Iya, betul. Gitu. Sekarang bahkan suka kerja di luar juga gitu. Ternyata Pak Adi juga senang bersepeda katanya. Nih, betul. Berarti cocok kemarin nature ya. Cocok sekali karena hobi saya itu bersepeda dan hiking. Kadang sesekali dulu waktu masih muda, tapi sekarang udah bukan usia lagi sekarang. Tenaganya mungkin udah berkurang ya. Naik gunung juga dulu. Tapi sekarang masih udah mengurangi lebih. Kalau hobi lebih ke sepeda sama ya. Sesekali hiking sih, trekking gitu. Berarti cocok ya. Nah, harapannya apa Pak ke depan? Untuk bisa berkontribusi di Syariah Award, harapannya apa? Harapannya dan sih komitmennya. Memang kebetulan saya masuk di tim sales ya Mas ya. Memang harapannya jauh berbeda nih. Iya, sangat jauh berbeda sekali. Dulu saya juga istilahnya membantu tim sales, tapi lebih kepada barang fisik ya, yang kelihatan, yang sudah pasti, ilmu pasti. Kalau misalnya di warna itu, untuk mendapatkan warna hijau itu kuning sama biru pasti warnanya hijau gitu kan. Ada rumus dan takarannya ya. Sudah ada takarannya, sudah ada rumusnya, sudah ada formulasinya gitu. Tapi sekarang kan kita lebih kepada memberikan apa ya, memberikan pengertian dalam artian ya, atau memberikan solusi gitu ya Mas ya, memberikan solusi kepada klien. Dalam hal ini mayoritas pengusaha kan ya, untuk bisa mengembangkan bisnis beliau sesuai dengan syariat Islam tentunya, karena kan kita
kita di tim konsultan bisnis syariah Mas ya. Ya memang harapan saya ke depannya semoga bisa mengajak orang-orang di luar sana yang belum sesuai dengan syariah Islam, ayo kita bareng-bareng membangun Indonesia, bahkan membangun dunia sesuai dengan visi dari Syariah Award ya Mas ya. Growing admire Muslim, Growing admire Muslim to the world, ya. Muslim communist to the world, untuk bersama-sama membangkitkan Islam lagi dari segi perekonomian gitu Mas, khususnya Islam. Cita besarnya Pak Hadi itu ya harapannya ya. Harapannya itu sebagai kalau sebagai pribadi yang kedepannya saya bisa berkontribusi lebih lagi kepada tim Syariah Award. Kalau di sales ada istilah closing gitu Mas ya, supaya bisa closing lebih banyak lagi, supaya bisa mengajak yang lebih utama sih supaya bisa mengajak dan menyadarkan yang masih khususnya berhutang dengan riba, supaya kita lebih fokus ke usaha dengan modal yang jangan mengandalkan hutang terutama itu. Nah, ini yang jarang nih, nanti kita akan bocorkan di kegiatan-kegiatan kita. Buat teman-teman yang mau bergabung nanti silahkan ya bisa menghubungi. Jadi kesimpulannya mungkin kalau saya bisa ambil di sini Pak Hadi mendapatkan pertama ada helping ya, merasa tertolong betul. apa namanya bersyukur lah. Betul. Bisa bergabung ini dulu. Kemudian Pak Hadi kalau saya dengar ini autentik ya apa yang Pak Hadi ceritakan gitu ya. Pak Hadi merasa growing karena diajak terus belajar, bekerja tapi selalu belajar. Gitu ya. Nah, yang ketiga nih yang menarik nih. Tadi ternyata diajak healing gitu ya nih. Lagi ngetren nih teman-teman pengusaha teman-teman millennials gitu kan. Ya, mungkin ada pengusaha millennials juga. Nah, lagi ngetrennya healing. Nah, jangan sampai healingnya sekedar healing. Nah, justru yang terakhir healingnya harus ada kontribusinya juga untuk tim atau untuk Nah, perusahaan. tadi kesimpulannya healingnya harus menghasilkan closing. Betul. Kebetulan Pak Hadi di tim sales ini ya. Ya, insya Allah nih Pak Hadi akan berkontribusi luar biasa. Amin. Komitmennya seperti apa nih Pak Hadi di Syariah Award? Komitmennya harus menjalankan saran-saran dari tim dari senior. Mas Lukman itu salah satu senior saya. Kalau senior ya senior dalam bekerja, mungkin dalam usia saya senior, tapi dalam bekerja dalam tim beliau adalah senior saya. Harus belajar bareng, Pak. Harus sebisa mungkin menjalankan anjurannya, sarannya, terus istilahnya ya Mas yang apa namanya? Harus memberikan kontribusi lebih lagi Mas buat tim, karena memang kalau kita sadari atau kita telaah lagi ya. Sebenarnya tim ini sudah dalam hal ini mungkin perusahaan ya. Saya mungkin lebih menyebutnya tim sih. Sudah begitu banyak memberikan benefit buat karyawannya. Nah, sekarang seharusnya kita yang kita tanyakan adalah seberapa besar sih kontribusi kita yang bisa kita berikan untuk perusahaan sebelum kita meminta atau menanyakan imbalan atau benefitnya, gitu sih Mas. Bahkan bisa jadi mungkin Pak Hadi justru lebih dulu merasakan benefit dari perusahaan gitu ya, kontribusinya dari perusahaan terhadap karyawan, karena tadi mengutamakan karyawan sendiri. Nah, tadi komitmen Pak Hadi berarti kan ingin serius menjalankannya. Serius lagi untuk memberikan kontribusi yang lebih dan lebih lagi untuk tim untuk perusahaan. Luar biasa. Closing statementnya nih Pak Hadi ya, dengan komitmen Pak Hadi tadi terhadap karena gini, tadi salah satu harapan besar Pak Hadi adalah ingin membantu teman-teman pengusaha ya, siapa kedepannya bisa jadi menjadi salah satu pionir bangkitnya perekonomian Islam. Intinya ya yang paling kecilnya adalah pengusaha-pengusaha Muslim di sana, gitu teman-teman pengusaha, bisnisnya growth. Gitu. Seberapa yakin sih Pak Hadi dengan Syariah Award ini ya, setelah bergabung selama 1 bulan ini bisa membantu, Pak Hadi pun bisa membantu teman-teman pengusaha di luar sana untuk bisa growth bahkan sampai mendunia? Sangat yakin sekali Mas. Yang pertama memang semuanya atas kita harus mohon pertolongan Allah ya Mas ya. Memang tanpa pertolongan Allah, dengan izin Allah, tanpa bantuan Allah itu tidak akan terjadi. Tapi memang dari keseharian yang Syariah Award lakukan, setelah saya merasakan sendiri, saya mengalami sendiri. Bahkan ikut kelasnya ya? Iya, bahkan ikut kelasnya. Kelas bisnisnya ya? Kelas bisnisnya. Nggak usah diceritain juga apa kelasnya. Jangan ya, nggak boleh. Tapi manfaat yang didapat
Bapak kalau seandainya Bapak saat itu sedang berbisnis di kelas itu? Sangat luar biasa sekali. Kita diajarkan bagaimana cara, ini sedikit bocoran aja ya, boleh. men-setting tim atau men-setting perusahaan, men-setting sistemnya ya. Karena bisnis itu adalah kumpulan dari sistem kan, set of system istilahnya begitu ya. Nah itu betul. Memang sangat luar biasa sekali yang dijabarkan coach-coach kita. Terus saya juga menyaksikan sendiri bagaimana talenta-talenta yang ada dalam tim itu sangat luar biasa sekali juga untuk mendukung, untuk mensupport visi dan misi perusahaan. Saya sangat yakin dengan pertolongan Allah, insya Allah kita akan bisa mencapai itu semuanya. Saat itu pun Pak Hadi berbarengan ya, berkumpul dengan teman-teman pengusaha yang menjadi peserta juga ya. Betul. Gitu. Dan apa sih respon mereka terhadap pendidikan yang dijalankan oleh atau diikuti oleh mereka, dan juga waktu itu kebetulan ada Pak Hadi? Dari beberapa rekan waktu saya bersama-sama dengan beliau ya. Beliau sangat, mereka sangat terkesan sih, sangat istilahnya kok ada sih bisnis coaching yang bisa melakukan hal seperti ini gitu. Kok banyak kejadian di luar logika. Karena seperti itu. Sehingga bisa bangkit lagi, bisa memberikan semangat untuk dalam hal untuk bangkit ya Mas ya. Bangkit secara bisnis. Bangkit secara bisnis maupun bangkit secara mental karena sudah down dengan akibat pandemi itu kan. Ya, betul. Dalam sisi rukiahnya juga dapat gitu. Dia menceritakan kepada saya waktu itu. Secara langsung waktu itu ya? Iya, saat saya membersamai waktu dan masih semakin merasa beruntung berarti bisa belajar semakin merasa beruntung bisa bergabung dengan tim langsung menjadi bagian keluarga ya. Saya bilang keluarga Syariah Award, sangat beruntung sekali Mas Luman. Baik, ini saya yakin teman-teman di luar sana juga penasaran sebenarnya. Kita nggak usah cerita semuanya dulu sih. Kalau teman-teman tertarik nanti boleh main lah, gitu ya. Boleh nanti komunikasi dengan kami, mungkin nanti bisa dengan Pak Hadi dan teman-teman sekalian. Banyak benefit kalau kita ceritakan memang. Namun benefit itu akan teman-teman rasakan ketika teman-teman ada di dalam. Betul. Gitu ya. Betul. Saya yakin Pak Hadi pun kan sebelumnya tadi juga nggak tahu ya syariah seperti apa dan sebagainya. Banyak teman-teman mungkin ya, kalau teman-teman juga di sana ya sahabat sekalian, para pengusaha senior, business leaders gitu di manapun berada, pernah juga melihat video yang serupa mungkin pada saat itu saya juga ada sama kurang lebih Pak. Namun saya waktu itu tidak ada wawancara, saya cerita aja. Nah itu yang saya dapatkan di Syariah Award. Mungkin boleh juga lihat video sebelumnya, dan banyak teman-teman kami juga di Syariah Award yang bercerita manfaat apa yang mereka dapatkan. Nah mudah-mudahan dari sini teman-teman pengusaha, business leader, business senior, business owner ya di luar sana, Bapak Ibu yang melihat video ini bisa mengambil pelajaran ya, pembelajaran dari apa yang kami coba ungkapkan secara autentik ya. Insya Allah kami ceritakan apa adanya, dan mudah-mudahan dari situ bisa berdampak baik terhadap bisnis Bapak sekalian. Amin. Gitu. Dan kami doakan mudah-mudahan kita akan berjodoh, bertemu ya. Dan Insya Allah, amin. Insya Allah setelah ini akan banyak video-video yang menarik lagi. Ya, sharing ilmu yang luar biasa dari teman-teman pengusaha di Syariah dan teman-teman tim ya di Syariah Award gitu. Pak Hadi, ada dong terakhir nih pesan buat teman-teman pengusaha, silahkan ngomong apa aja gitu terhadap bisnisnya atau mungkin pengalaman Pak Hadi ini. Terakhir aja silahkan kalimat statementnya, closing statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman pengusaha ya, Bapak Ibu semuanya, tetap semangat walaupun di belakang kita istilahnya atau kita ada beban ya, karena kalau berbisnis atau berusaha itu pasti ada hal yang harus kita jalankan, ada beban juga yang harus kita tunaikan. Tetap semangat, terus fokus di bisnis supaya kita lebih banyak income yang bisa kita dapatkan. Untuk salah satu beban tadi mungkin adalah utang ya. Fokus di bisnis supaya kita bisa mendapatkan income lebih banyak, mendapatkan cash in lebih banyak, sehingga bisa untuk membayar utang. Tanpa harus menjual aset. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan coaching dari tim Syariah Award, insya Allah dengan izin Allah semua akan bisa teratasi. Alhamdulillah.
Insya Allah kita akan bertemu lagi, kembali lagi di perbincangan selanjutnya. Oke. Mungkin hari ini kita akhiri ya. Ya. Insya Allah kita akan ngobrol lagi di tempat lain gitu ya. Pak Adi, sampai jumpa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kehidupan Anda, bisnis Anda semakin bahagia, berkah, berkelimpahan. Amin. Sampai jumpa di channel berikutnya atau video berikutnya. Dari kami, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.